Terus apa lagi? Ini ada patung lagi pak. Ini malaikat tidak akan bisa masuk ke rumah bapak. Saya bilang alhamdulillah. Semoga malaikat pencabut nyawa gak masuk ke rumah saya. Kan seumur saya jadi panjang. Makanya saya mau banyakin patung di rumah saya, biar malaikat pencabut nyawa gak datang ke rumah saya. Gak pakai otak ngomong. Astagfirullah. Bahkan ada kalimat nggak pakai otak kalau ngomong. Padahal itu hadisnya Rasulullah. Berarti dia mengatakan bahwa Rasulullah tidak pakai otak kalau ngomong. Entah kenapa di Indonesia banyak sekali hal-hal yang seperti ini ya. Penceramah-penceramah yang ngawur kalau ngomong, teman-teman. Yusuf Mansur yang juga disebut-sebut sebagai ustadz di Indonesia juga pernah mengatakan bahwa Allah itu ngaco jadi Tuhan. Jadi menganggap Allah itu nggak becus jadi Tuhan, teman-teman. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kau nitipin anak sampai 7 nih, ngaco aja nih jadi Tuhan. Dua orang itu ya sama aja ya. Satunya berani bilang ngaco jadi Tuhan, Allah ngaco jadi Tuhan gitu ya. Yang satunya berani bilang hadis Rasulullah itu nggak punya otak kalau ngomong gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kembali lagi mereaksi ataupun membahas suatu fenomena yang memang hal ini sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah akan muncul di akhir zaman, yaitu kemunculannya ulama su. Kita bisa lihat fenomena sekarang banyak sekali bermunculan seseorang yang memiliki gelar ustadz, kiai, bahkan memiliki gelar ulama, tetapi ajaran-ajaran yang disampaikan kepada masyarakat, kepada jamaahnya menyimpang dari ajaran agama Islam. Sekarang mari kita simak dulu satu video ini, teman-teman ya. Beliau ini adalah seseorang yang disebut dengan namanya Saiful Karim ya. Ada yang mengatakan ustadz, ada yang mengatakan kiai, dan sudah berceramah di atas mimbar di mana-mana. Akan tetapi ajarannya, coba teman-teman simak nih. Ini menyimpang ya dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Seolah-olah dia itu mengingkari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dulu videonya. Nggak boleh pak, ini ada gambar di dinding. Malaikat rahmat tidak masuk ke rumah bapak. Terus apa lagi? Ini ada patung lagi pak. Ini malaikat tidak akan bisa masuk ke rumah bapak. Saya bilang alhamdulillah. Semoga malaikat pencabut nyawa gak masuk ke rumah saya. Kan seumur saya jadi panjang. Makanya saya mau banyakin patung di rumah saya, biar malaikat pencabut nyawa gak datang ke rumah saya. Astagfirullahaladzim. Yang nggak masuk ke rumah itu bukan malaikat pencabut nyawa, tapi malaikat rahmat. Kan jelas tuh hadisnya dari Rasulullah begitu. Ini orang disebut kiai, disebut ustadz, tapi pemahamannya gitu. Banyakin patung di rumah saya, biar malaikat pencabut nyawa nggak datang ke rumah saya. Nggak pakai otak ngomong. Astagfirullah. Bahkan ada kalimat nggak pakai otak kalau ngomong. Padahal itu hadisnya Rasulullah. Berarti dia mengatakan bahwa Rasulullah tidak pakai otak kalau ngomong. Astagfirullahaladzim. Ini dengarkan nih. Ketawa-ketawa. Nggak pakai otak ngomong. Ya, ini saya reaksi dari channelnya Udah Awak Channel ya. Ini adminnya adalah Ustadz Ferdi. Beliau juga membantah penyimpangannya Saiful Karim ini. Kita simak ya penjelasan dari Ustadz Ferdi. Yang mengatakan bahwasanya malaikat rahmat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar itu adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah sabdanya, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 3225, yang artinya tidak masuk malaikat rahmat di dalam rumah yang mana di dalam rumah tersebut terdapat anjing dan juga patung ataupun gambar. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis lain Rasulullah juga menjelaskan, asyaddu 'alan nasi 'azaban 'inda Allah yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang termasuk keras azabnya nanti di sisi Allah di hari kiamat adalah mereka yang membuat patung ataupun gambar. Jadi inilah hadis Rasulullah SAW. Siapa sebenarnya yang tidak pakai otak?
Di sini tadi Syekhul Karim mengatakan orang yang mengatakan seperti itu tidak punya otak. Sementara itu adalah ucapan dari Rasulullah SAW. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah malaikat rahmat. Ya, bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut bukan termasuk dari malaikat rahmat. Ya. Astagfirullahaladzim. Gimana masyarakat kita itu bisa pemahaman agamanya baik kalau penceramah-penceramahnya seperti itu, teman-teman ya. Berani sekali mengatakan nggak pakai otak ngomong. Padahal itu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah kenapa di Indonesia banyak sekali hal-hal yang seperti ini ya, penceramah-penceramah yang ngawur kalau ngomong, teman-teman. Yusuf Mansur yang juga disebut-sebut sebagai ustadz di Indonesia juga pernah mengatakan bahwa Allah itu ngaco jadi Tuhan. Jadi menganggap Allah itu nggak becus jadi Tuhan, teman-teman. Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini. Perlu nyali. Dan saya membuktikan betul. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kau nitipin anak sampai 7 nih, ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Ya sama Allah bilang dong, ya Allah yang bener lah ini. Dua orang itu ya sama aja ya. Satunya berani bilang ngaco jadi Tuhan, Allah ngaco jadi Tuhan gitu ya. Yang satunya berani bilang hadis Rasulullah itu nggak punya otak kalau ngomong gitu ya. Dan masih banyak lagi lainnya di Indonesia. Ada Weldo, ada Panji Gumilang itu ya teman-teman. Alhamdulillah Panji Gumilang kan sudah tertangkap teman-teman ya, udah jelas lah itu. Tapi masih banyak lainnya lagi teman-teman. Belum lagi kita bicara tentang kurofat yang disampaikan oleh oknum-oknum pemuka agama gitu ya. Belum lagi juga kita bicara masalah pengajian yang dangdutan gitu loh. Kan ada tuh. Ada juga sholawat dibuat dangdutan. Jangan kaget jikalau Allah murka dan bencana alam diturunkan di Indonesia karena saking parahnya sudah di Indonesia teman-teman ya. Nauzubillahi min zalik. Semoga itu tidak terjadi di Indonesia. Tetapi kita bisa belajar dari kejadian yang pernah terjadi di kaumnya Nabi Lut, di mana pada masa itu penyimpangan agama, kemaksiatan sudah sangat parah sekali merajalela ya, hingga Allah murka, Allah azab kaum Nabi Lut tersebut. Nauzubillah, semoga Indonesia tidak sampai seperti itu teman-teman ya. Makanya kita butuh orang-orang yang berani memberikan edukasi, berani mengatakan bahwa ini menyimpang, ini nggak benar, agar penyimpangan-penyimpangan seperti ini tidak merajalela. Bayangin nggak, kurang ajar banget kan. Allah dibilang ngaco jadi Tuhan, Rasulullah dibilang nggak punya otak ngomong, hadisnya Rasulullah dikatain begitu. Ini kan udah parah banget teman-teman. Ini udah parahnya udah tingkat tinggi nih. Dan saya itu kasihan sama orang-orang awam yang nggak punya pemahaman agama, yang sebenarnya mereka mau belajar agama Islam ke jalan yang lurus, tapi datang ke pengajian-pengajian yang salah, ustadznya yang ngomong ngawur seperti itu, akhirnya dia ikut menyimpang juga. Ini kasihan guys orang-orang yang seperti itu. Karena faktanya sekarang coba lihat, banyak orang yang merasa bahwa dirinya sedang beramal, sedang beribadah, tapi karena nggak sesuai dengan tuntunan yang benar, maka dia justru melakukan sebuah penyimpangan. Banyak orang yang merasa dia sedang ikut pengajian padahal di sana joget-jogetan. Mari kita sudahi semua hal-hal seperti ini teman-teman ya. Jangan tunggu murkanya Allah baru sadar. Jangan tunggu seperti kaum Nabi Lut teman-teman yang sudah hancur hingga tinggal sejarah saja. Nauzubillahi min zalik. Kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.